Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Semoga hari ini kandangmu penuh semangat dan ayam-ayamnya sehat semua. Balik lagi di channel Ternak Ayam ID, tempat kita belajar bareng tentang ayam kampung dari nol sampai jadi mesin cuan tiap bulan. Terima kasih buat bosku yang sudah klik video ini dan terus dukung channel ini sampai berkembang seperti sekarang. Dan buat bosku yang baru pertama mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman peternak lain. Supaya makin banyak yang bisa tumbuh bareng, belajar bareng, dan mandiri dari desa. Bosku, kali ini kita akan bahas hal penting yang sering jadi sumber kegagalan banyak peternak ayam kampung, yaitu penyakit snot, cacingan, dan ayam nyilet di fase pembesaran. 3 hal yang kelihatannya sepele, tapi kalau dibiarkan bisa bikin kandang hancur dan modal ambruk. Banyak yang merasa sudah memberi pakan terbaik, sudah rajin bersih-bersih kandang, tapi ayam tetap kurus, batuk, mata berair, bahkan mati satu persatu. Dan yang paling parah, penyakit ini sering datang diam-diam, tanpa gejala berat di awal. Ayam masih terlihat sehat, masih makan, tapi sebenarnya di dalam tubuhnya sudah ada gangguan yang pelan-pelan merusak sistem pernafasan dan pencernaan. Saya tahu banyak peternak yang frustasi dengan kondisi seperti ini, karena saya pun pernah di posisi itu. Dulu, waktu pertama kali beternak, saya pikir yang penting kasih makan teratur, kasih vitamin udah selesai. Ternyata tidak semudah itu bosku. Snot, cacingan, dan ayam nyilet itu bukan masalah sepele. Itu tanda bahwa sistem manajemen kita belum tepat. Kandang yang kurang bersih, pakan yang tidak seimbang, dan cara rawat yang asal-asalan bisa jadi awal dari bencana. Makanya, di video ini saya mau bahas lengkap, mulai dari penyebab, pencegahan, sampai cara membangun pola perawatan yang benar. Karena prinsip saya sederhana, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik belajar disiplin dari awal, daripada kehilangan modal di tengah jalan. Dan saya akan tunjukkan hasil nyata dari kandang saya sendiri. Ayam pembesaran usia 1-3 bulan. Satu pun gak ada yang mati, gak ada yang cacingan, gak ada yang nyilet, dan gak ada yang kena snot. Bukan karena saya pakai obat mahal, tapi karena sistemnya dibuat sederhana, tapi disiplin. Bosku tahu sendiri, kebanyakan peternak pemula gagal bukan karena tidak mampu beli pakan, tapi karena terlalu percaya pada keberuntungan. Melihat video orang lain yang ayamnya gemuk, langsung ikut-ikutan, tanpa tahu teknik dasarnya. Padahal, setiap kandang punya karakter berbeda. Setiap daerah punya suhu, kelembaban, dan kondisi cuaca yang berbeda pula. Jadi jangan pernah hanya meniru, tapi pahami dulu logika di balik setiap tindakan. Langkah pertama yang harus dipahami adalah bahwa ayam itu makhluk hidup yang sensitif. Dia butuh kenyamanan, butuh udara bersih, dan butuh suhu stabil. Kalau kandang terlalu lembab, amonia dari kotoran akan naik ke atas. Gas ini bikin mata ayam perih, gatal, dan lama-lama bengkak. Itulah awal mula penyakit snot. Banyak yang berpikir snot datang karena cuaca dingin, padahal penyebab utamanya adalah ventilasi dan kebersihan yang buruk. Kandang yang lembab sama dengan undangan terbuka untuk bakteri. Saya ingat betul dulu waktu awal-awal, ayam saya banyak yang matanya bengkak. Awalnya saya pikir kena debu atau pelet yang masuk ke mata. Saya semprot pakai air garam, kasih jamu, tapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya saya sadar penyebabnya bukan di ayam, tapi di kandang. Lantainya terlalu rendah, jarak ke tanah hanya 40 cm. Akibatnya hawa dari bawah naik ke atas dan menumpuk di sekitar ayam. Setelah saya ubah jarak ke 80 cm dan rutin fumigasi, masalahnya hilang total. Dari situ saya belajar bahwa yang paling penting bukan obatnya, tapi sistem kandangnya. Fumigasi ini wajib dilakukan bosku, minimal seminggu sekali, pakai bahan alami seperti sabut kelapa, daun kering, atau belerang. Asap hasil pembakaran itu membantu membunuh bakteri, jamur, dan menekan gas amonia. Selain itu, aroma dari fumigasi bisa mengusir nyamuk dan serangga yang sering ganggu ayam. Saya sendiri selalu lakukan ini tiap sore setelah bersih-bersih kandang. Ayam jadi lebih tenang, tidur nyenyak, dan gak gampang stres. Nah, selain kebersihan kandang, hal penting lain adalah manajemen pakan. Pakan bukan sekedar bikin ayam kenyang,
tapi harus punya kandungan gizi seimbang antara energi, protein, dan serat. Kalau bosku kasih pakan asal campur, tanpa hitungan, itu sama saja memberi racun pelan-pelan. Ayam bisa kenyang tapi nggak tumbuh, bisa gemuk tapi gampang sakit. Jadi yang perlu diperhatikan bukan hanya apa yang dimakan, tapi bagaimana proses pencernaan ayam itu bekerja. Saya biasanya pakai campuran dedak, jagung giling, ampas tahu, sedikit polar, dan tambahan herbal dari ampas jamu. Pakan ini sudah cukup untuk pembesaran tanpa tambahan obat kimia. Ampas jamu mengandung rempah seperti kunyit, temulawak, dan jahe yang membantu daya tahan tubuh ayam. Jadi ayam jarang sakit, bulu bersih, dan feses gak berbau tajam. Ingat bosku, ayam sehat itu bisa dilihat dari kotorannya. Kalau fesesnya lembek, bau dan berlendir, itu tandanya ada masalah di pencernaan. Selain pakan dan kandang, perilaku ayam pun bisa jadi petunjuk. Ayam yang sehat selalu aktif, sering mencakar, dan matanya cerah. Kalau mulai diam di pojok, bulu mengembang, atau sering buka paruh, itu tanda awal masalah. Jangan tunggu parah baru panik. Segera periksa suhu kandang, kondisi air minum, dan sirkulasi udaranya. Air minum pun nggak boleh asal. Ganti tiap hari dan wadahnya wajib dicuci minimal 2 hari sekali. Kalau bosku biarkan air kotor atau berlumut, bakteri cepat berkembang dan bikin ayam mencret. Jadi, bersih-bersih wadah itu bukan rutinitas sepele, tapi kunci utama menjaga kesehatan. Saya paham banyak peternak yang berpikir, segitu aja repot. Padahal yang repot itu justru kalau ayam sudah sakit. Obatnya mahal, waktu habis, hasil panen turun. Makanya saya selalu bilang ke rekan-rekan, lebih baik capek bersih-bersih tiap hari daripada capek mikirin ayam yang mati satu persatu. Kalau kita bicara tentang snot, bosku, sebenarnya akar masalahnya bukan pada ayamnya, tapi pada sistem di kandang kita sendiri. Snot adalah penyakit pernapasan yang sering muncul karena penumpukan gas amoniak di sekitar kandang. Gas ini berasal dari kotoran ayam yang tidak segera dibersihkan, terutama kalau lantai kandang terlalu dekat dengan tanah atau ventilasinya buruk. Begitu gas naik, ayam akan menghirupnya setiap saat dan mata mereka jadi perih, merah, berair, dan lama-lama membengkak. Kalau sudah parah, keluar cairan kental seperti lendir dari hidung dan mata ayam. Inilah tanda snot berat. Cara paling sederhana mencegah snot adalah memperbaiki aliran udara di kandang. Buatlah ventilasi silang supaya udara masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi lain. Pastikan arah angin tidak langsung mengenai ayam, tapi melewati bagian bawah kandang. Selain itu, jarak antara lantai kandang dan tanah sebaiknya minimal 80 cm. Tujuannya supaya gas dari kotoran bisa turun dan tidak naik ke area ayam bernafas. Kotoran juga harus dikumpulkan rutin, minimal 2 kali seminggu, dan jangan dibiarkan menumpuk di bawah kandang. Kalau di daerah bosku sering lembab, lakukan fumigasi atau pengasapan setiap 2 atau 3 hari sekali. Gunakan bahan alami seperti sabut kelapa kering atau serbuk gergaji. Bakar sedikit saja sampai keluar asap lembut, bukan api besar. Asapnya cukup untuk membunuh bakteri, mengusir serangga, dan mengeringkan udara lembab di sekitar kandang. Kalau kandang kering dan bersih, peluang snot menyerang akan jauh lebih kecil. Selain udara, kualitas air juga sangat berpengaruh. Air minum ayam harus benar-benar bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mengandung endapan. Air yang kotor bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri Mycoplasma, penyebab utama snot. Biasakan ganti air setiap hari dan cuci wadah minum minimal 2 hari sekali. Kalau bosku menggunakan air sumur, biarkan air mengendap semalam sebelum digunakan supaya gas alami dari tanah bisa hilang. Dan jangan lupa, tambahkan sedikit cuka apel alami 1 sendok makan per liter air setiap 2 hari sekali. Cuka apel membantu menekan pertumbuhan bakteri dan menjaga keseimbangan pH di tubuh ayam. Sekarang, kita bahas tentang cacingan. Penyakit ini sering dianggap ringan, padahal bisa menurunkan produktivitas ayam sampai 50%. Ayam yang cacingan biasanya kelihatan aktif, tapi bobotnya tidak naik, bulunya kusam, dan kotorannya berlendir. Penyebabnya sederhana, karena pakan atau air yang terkontaminasi telur cacing dari tanah atau kotoran ayam lain. Cacing bisa masuk lewat paruh, berkembang di usus, dan menyerap nutrisi pakan sebelum tubuh ayam sempat menggunakannya. Hasilnya,
Ayam tetap makan banyak tapi tidak gemuk-gemuk, bahkan jadi kurus dan lemas. Untuk mencegah cacingan, bosku bisa melakukan 3 langkah. Pertama, pisahkan ayam sesuai umur dan fase pemeliharaan. Jangan campur DOC dengan ayam besar, karena sistem kekebalan mereka berbeda. Kedua, semprot area sekitar kandang dengan larutan desinfektan alami setiap minggu. Bisa pakai campuran air dan pemutih pakaian tipis atau larutan IM4 yang difermentasi dengan air gula. Giling semua bahan halus, lalu masukkan ke wadah plastik besar. Tambahkan 1 liter molase atau gula merah cair, lalu isi air bersih sampai total 20 liter. Masukkan 1 tutup IM4 atau ragi tape, aduk rata, tutup rapat, dan diamkan selama 3-5 hari. Setelah itu jamu siap dipakai. Berikan 1 gelas kecil per 10 liter air minum ayam setiap 2 hari sekali. Hasilnya luar biasa. Ayam jadi tahan penyakit, nafsu makan naik, bulu mengkilat, dan feses tidak berbau. Jamu fermentasi ini bukan hanya untuk mencegah cacingan, tapi juga menjaga organ pencernaan ayam. Rempah-rempah seperti kunyit dan jahe bekerja sebagai antibakteri alami yang memperkuat daya tahan tubuh ayam. Sedangkan bawang putih menurunkan kadar gas dalam usus dan mencegah penumpukan lendir yang menyebabkan pernapasan terganggu. Kalau bosku rutin pakai ini, ayam akan jauh lebih kuat walau tanpa antibiotik. Selanjutnya kita bahas ayam nyilet. Istilah nyilet dipakai untuk ayam yang badannya kurus, dada menonjol seperti tulang. Biasanya ini bukan karena ayam tidak makan, tapi karena penyerapan gizinya terganggu. Penyebab utamanya bisa karena cacingan kronis, infeksi bakteri, atau kekurangan protein dalam pakan. Bisa juga karena kandang yang terlalu dingin dan ayam kehilangan energi untuk menjaga suhu tubuhnya. Cara mencegahnya adalah memastikan pakan kaya protein. Kalau bosku tidak bisa beli pakan pabrikan, kombinasikan bahan lokal. Dedak 40%, jagung giling 30%, ampas tahu 20%, ikan asin halus atau tepung ikan 10%. Tambahkan daun pepaya cincang atau daun lam toro sedikit untuk membantu pencernaan. Kalau ada azola atau megot, itu jauh lebih bagus. Bisa jadi sumber protein alami. Ayam pembesaran minimal butuh protein 18-20% untuk tumbuh optimal. Kalau kadar proteinnya kurang, maka pertumbuhan terhambat dan ayam jadi nyilet. Jangan lupa perhatikan suhu dan kelembapan kandang. Kalau terlalu dingin, ayam mudah stres dan daya tahan tubuhnya turun. Gunakan lampu pijar atau pemanas air pipa di malam hari untuk menjaga suhu tetap stabil. Di siang hari, pastikan udara mengalir lancar dan tidak pengap. Kalau kandang terlalu tertutup, tambahkan ventilasi tambahan di sisi atas. Satu hal yang sering diabaikan bosku, yaitu posisi tempat makan dan minum. Pastikan wadah pakan berada sejajar dengan dada ayam, bukan di lantai. Tujuannya supaya pakan tidak tercampur kotoran. Kalau wadah diletakkan di bawah, ayam akan sering mencakar dan membuat debu atau kotoran masuk ke makanan. Inilah salah satu penyebab penyakit pencernaan yang sering tak disadari. Saya juga ingin mengingatkan, jangan sering memindahkan ayam antar kandang tanpa alasan jelas. Setiap pindahan membuat ayam stres, dan stres menurunkan kekebalan tubuh. Kalau memang harus dipindah, lakukan di sore hari, saat suhu mulai dingin dan ayam dalam kondisi tenang. Berikan air minum yang ditambah madu atau jamu fermentasi setelahnya untuk membantu pemulihan. Jadi kuncinya bukan hanya seberapa banyak pakan atau vitamin yang bosku kasih, tapi bagaimana sistem kandang, air, dan pakan bekerja sama menciptakan lingkungan yang sehat. Kalau semua unsur ini berjalan selaras, maka ayam bisa tumbuh cepat tanpa penyakit. Dan kalau sudah begitu, hasil panen pasti maksimal. Pola pakan harian, jamu herbal, dan manajemen kandang. Dalam peternakan ayam kampung bosku, pola pakan harian itu menentukan hasil akhir. Kalau kita salah cara memberi makan, meskipun bahannya bagus, hasilnya tetap tidak maksimal. Ayam kampung punya karakter berbeda dengan ayam pedaging ras atau layer. Dia lebih aktif, lebih banyak bergerak, dan lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan. Karena itu, pola pemberian pakannya harus menyesuaikan ritme alami ayam. Ayam kampung biasanya aktif mulai jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Waktu paling ideal untuk memberi pakan utama adalah pagi hari sekitar jam 7 dan sore hari sekitar jam 4. Jangan beri makan terlalu malam karena pakan tidak sempat dicerna sempurna dan bisa menimbulkan gas dalam perut. Kalau siang hari panas terik, cukup beri air minum yang dicampur jamu fermentasi atau air rebusan daun sirih tipis supaya tubuh ayam tetap segar.
Komposisi pakan sebaiknya dibagi 3 kategori. Pagi pakan utama untuk energi, siang pakan tambahan ringan, dan sore pakan kaya protein. Untuk pakan pagi, campuran dedak halus dan jagung giling sudah cukup. Tambahkan sedikit air supaya tidak berdebu. Kalau bosku punya ampas tahu, campurkan 2 genggam untuk 10 ekor ayam. Ampas tahu ini mengandung protein nabati tinggi dan teksturnya lembut, cocok untuk pencernaan ayam pembesaran. Siang hari, bisa diberikan sayur rajangan seperti daun pepaya, daun singkong, atau daun kangkung. Bahan ini tidak hanya menambah serat, tapi juga membantu proses pencernaan. Daun pepaya mengandung papain yang berfungsi sebagai antiparasit alami, sementara daun singkong memberi energi tambahan. Kalau bosku punya azolla, itu lebih bagus lagi, karena kadar proteinnya tinggi dan bisa dipakai sebagai pakan tambahan setiap 2 hari sekali. Pakan sore lebih fokus untuk menambah bobot. Gunakan kombinasi dedak halus, jagung giling, dan tepung ikan atau maggot kering. Rasio idealnya 40% dedak, 30% jagung, 20% protein hewani, dan 10% bahan tambahan seperti polar atau ampas jamu. Tujuannya supaya ayam punya cukup energi untuk metabolisme malam dan tetap tumbuh meski sedang istirahat. Sekarang kita bahas jamu herbal harian. Banyak peternak mengira jamu hanya perlu diberikan kalau ayam sakit. Padahal, kalau diberikan rutin dalam dosis kecil, jamu bisa menjadi vaksin alami. Saya sendiri sudah membuktikan, bosku, ayam pembesaran saya satu pun tidak kena snot, cacingan atau nyilet karena rutin saya beri jamu fermentasi. Resep sederhana jamu cair harian adalah bawang putih 10 siung, kunyit 2 ruas, jahe 2 ruas, dan sedikit temulawak. Rebus semua bahan dalam 3 liter air sampai mendidih. Biarkan dingin, lalu saring. Campurkan 1 gelas kecil air rebusan ke dalam 10 liter air minum. Bisa juga tambahkan sedikit gula merah atau madu supaya ayam lebih suka rasanya. Berikan setiap pagi dan sore selama 3 hari berturut, kemudian jeda 2 hari. Kau bosku ingin jamu yang bisa disimpan lama, buat versi fermentasinya seperti di bagian sebelumnya. Bedanya, untuk versi fermentasi dosisnya lebih kecil karena kadar asamnya tinggi. Cukup 2 sendok makan per 10 liter air minum. Jamu ini bisa digunakan sampai 2 minggu kalau disimpan di tempat teduh dan tertutup rapat. Selain jamu, penting juga menambahkan bahan probiotik seperti EM4 atau air cucian beras yang difermentasi. Campurkan air cucian beras, gula merah cair, dan sedikit ragi tape. Lalu diamkan selama 3 hari. Air ini bisa dicampurkan sedikit ke air minum ayam setiap 2 hari sekali. Fungsinya untuk membantu penyerapan nutrisi pakan ayam dan menjaga keseimbangan mikroba baik di pencernaan ayam. Kunci keberhasilan pemberian pakan dan jamu ini ada pada disiplin waktu. Kalau bosku terlambat memberi makan, ayam akan stres dan saling mematuk. Kalau bosku lupa ganti air, bakteri cepat tumbuh dan menyerang pencernaan. Jadi manajemen kandang bukan hanya tentang bangunannya, tapi juga tentang konsistensi perawatan harian. Sekarang kita bahas manajemen kandang. Kandang yang ideal untuk ayam pembesaran harus bisa menjaga 3 hal. Pertama, sirkulasi udara, kedua, suhu, ketiga, kebersihan. Ventilasi harus dibuat silang supaya udara bisa keluar masuk dengan lancar. Kalau kandang tertutup rapat, amonia akan menumpuk dan bikin ayam sesak nafas. Untuk menjaga suhu, gunakan lampu pijar 5 watt per meter persegi di malam hari. Kalau di daerah dingin, bisa tambahkan pipa pemalas sederhana dari air yang mengalir. Bagian lantai kandang juga penting. Gunakan jaring kawat atau bilah bambu dengan celah setengah senti supaya kotoran jatuh ke bawah, tapi kaki ayam tetap aman. Kalau celahnya terlalu besar, kaki ayam bisa terjepit. Kalau terlalu rapat, kotoran menumpuk dan lembab. Idealnya lantai dibersihkan ringan setiap hari dan disapu penuh seminggu sekali. Setiap bulan lakukan sterilisasi total dengan semprotan disinfektan alami atau fumigasi. Buat jadwal kebersihan yang tetap. Pagi hari sapu area sekitar kandang. Siang bersihkan wadah pakan. Sore ganti air minum. Kalau sudah terbiasa, semua pekerjaan ini tidak lebih dari 30 menit. Tapi efeknya besar. Ayam jadi nyaman dan jarang sakit. Satu hal lagi penting bosku. Kandang jangan terlalu padat. Idealnya 1 meter persegi hanya diisi 8-10 ekor ayam pembesaran. Kalau lebih dari itu, ayam akan rebutan tempat, mudah stres, dan produksi kotoran meningkat.
Kalau bosku ingin meningkatkan populasi, lebih baik tambah kandang baru daripada menumpuk ayam di tempat yang sama. Kepadatan kandang itu faktor terbesar penyebab stres dan penyakit. Saya juga menyarankan buat bosku yang punya kandang di dataran rendah atau lembab, tambahkan lapisan sekam kering di sekitar area luar kandang. Sekam menyerap kelembapan dan mengurangi nyamuk. Kalau musim hujan, perbanyak ventilasi di sisi atas supaya udara panas bisa keluar. Kalau musim kemarau, tambahkan tirai plastik atau kain basah di sisi barat untuk mengurangi suhu berlebih. Kebersihan dan sirkulasi ini yang sering disepelekan padahal efeknya langsung terasa. Ayam yang kandangnya bersih punya nafsu makan tinggi. Bulu lebih cerah, mata jernih, dan kaki kuat. Sementara kandang kotor, ayam jadi mudah stres, bulu kusam, dan sering saling mematuk. Kalau semua sistem ini berjalan rapi, bosku tidak perlu lagi panik setiap kali dengar kata penyakit. Karena ayam yang hidup di lingkungan nyaman punya daya tahan alami yang tinggi. Bahkan tanpa antibiotik mahal, mereka bisa tumbuh sehat sampai masa panen. Strategi panen bertahap dan rotasi umur untuk cash flow stabil. Dalam dunia peternakan ayam kampung, bosku, tantangan terbesar bukan cuma soal penyakit, tapi bagaimana menjaga arus produksi dan pemasukan tetap mengalir setiap bulan. Banyak peternak semangat di awal, tapi setelah panen pertama langsung kehabisan stok dan berhenti. Padahal kalau sistemnya diatur, ayam bisa jadi mesin uang yang mutar terus tanpa berhenti. Kuncinya ada di strategi panen bertahap dan rotasi umur. Sistem ini sederhana, tapi sangat efektif. Konsepnya adalah membuat beberapa kandang dengan usia ayam berbeda. Misalnya, kandang 1 berisi ayam umur 1 bulan, kandang 2 umur 2 bulan, kandang 3 umur 3 bulan, dan kandang 4 siap panen. Begitu kandang 4 panen, kandang 1 sudah siap diisi DOC baru. Dengan pola ini, setiap bulan selalu ada ayam yang bisa dijual. Bosku tidak perlu menunggu 3 bulan untuk dapat uang, karena tiap bulan akan ada pemasukan. Kalau kita pakai perhitungan kecil dulu, misalnya tiap kandang berisi 100 ekor ayam, berarti dalam satu siklus 4 kandang ada 400 ekor. Kalau panen satu kandang per bulan dengan asumsi hidup 90%, maka 90 ekor bisa dijual setiap bulan. Kalau harga rata-rata per ekor 80.000, maka tiap bulan bisa masuk sekitar 7.200.000 rupiah. Belum termasuk penjualan pupuk dari kotoran ayam dan sisa pakan fermentasi. Angka ini bisa naik kalau populasi diperbanyak bertahap. Sistem seperti ini disebut pipeline produksi, dan inilah yang membedakan peternak rumahan biasa dengan peternak yang sudah terencana. Bosku tidak harus punya kandang besar dulu, mulai saja dari 2 kandang, nanti ditambah 1 per bulan. Yang penting ada pola dan jadwal yang pasti. Untuk menjalankan sistem rotasi ini, manajemen pakan dan perawatan juga harus disesuaikan. Ayam umur 1 bulan masih butuh pakan lembek. Ayam 2 bulan bisa mulai diberi pakan setengah kasar. Ayam 3 bulan dan 4 bulan sudah bisa pakan kering. Kalau bosku salah dalam memberikan pakan sesuai umur, maka pertumbuhan tidak seragam, dan itu bisa bikin panen tidak konsisten. Selain pakan, jamu dan vitamin juga disesuaikan dengan fase. Untuk ayam muda, berikan jamu fermentasi encer 2 sendok per 10 liter air. Untuk ayam 2 bulan ke atas, dosis bisa dinaikkan jadi 4 sendok. Tambahkan madu atau gula merah kalau ayam mulai loyo. Kalau musim hujan, perbanyak bahan penghangat seperti jahe dan kencur. Kalau musim panas, tambahkan daun meniran atau air rebusan temulawak untuk menjaga hati ayam tetap sehat. Pola ini terbukti efektif menjaga daya tahan ayam di berbagai cuaca. Saya sendiri sudah beberapa kali melewati masa pancaroba tanpa ada satupun ekor yang mati. Padahal, biasanya saat pergantian musim adalah masa paling berat bagi peternak, karena suhu tidak stabil, kelembapan tinggi, dan virus mudah berkembang. Tapi dengan sistem rotasi dan jamu terjadwal, ayam tetap kuat dan aktif. Sekarang kita bicara tentang cash flow atau arus keuangan. Banyak peternak gagal bukan karena rugi, tapi karena tidak bisa menjaga arus uang. Setelah panen, semua hasil langsung dipakai beli pakan dan peralatan baru, padahal sebagian seharusnya disisihkan untuk beli DOC dan kebutuhan darurat. Saya selalu sarankan, bosku buat 2 pos keuangan. Pertama untuk operasional, kedua untuk pengembangan. Minimal 10% dari hasil panen disisihkan untuk pengembangan kandang atau pembelian bahan pakan mentah. Kalau sistem pipeline berjalan, maka cash flow jadi otomatis stabil. Setiap bulan ada uang masuk dari penjualan ayam. Sebagian uang itu langsung dipakai untuk isi ulang DOC baru. Siklus ini berulang terus tanpa harus mengandalkan pinjaman atau modal tambahan. Dengan begitu, peternakan bisa mandiri sepenuhnya. Ada satu hal penting lagi yang sering dilupakan peternak, yaitu perawatan indukan dan regenerasi. Kalau bosku punya kandang khusus indukan, maka suplai DOC tidak perlu beli.
Cukup siapkan 5-10 betina dan 1 jantan sehat. Setiap 2 bulan bisa menghasilkan puluhan anak ayam. Kalau sistem indukan jalan bersamaan dengan sistem pipeline pembesaran, maka biaya DOC bisa ditekan sampai 0. Inilah rahasia utama peternakan mandiri. Namun perlu diingat bosku, sistem seperti ini butuh kedisiplinan tinggi. Jangan sampai setelah panen kandang dibiarkan kosong karena malas bersih-bersih. Kandang kosong itu bahaya karena bisa jadi sarang bakteri. Setelah ayam keluar, langsung lakukan sterilisasi. Cuci semua wadah pakan dan minum, semprot desinfektan alami dan diamkan kandang minimal 3 hari sebelum diisi ayam baru. Kalau bisa, lakukan pengasapan dengan daun kering atau belerang supaya semua kuman mati. Untuk menjaga rotasi tetap efisien, buat catatan harian kandang. Tuliskan tanggal masuk DOC, tanggal ganti pakan, pemberian jamu, dan tanggal panen. Catatan ini penting supaya bosku tahu pola pertumbuhan ayam dan bisa memperbaikinya dari waktu ke waktu. Kalau berat ayam di usia 2 bulan belum sesuai target, berarti ada yang salah di pakan atau suhu. Dengan catatan rapi, masalah bisa dilacak lebih cepat. Salah satu keuntungan besar dari sistem rotasi adalah kestabilan tenaga kerja. Kalau bosku sudah terbiasa dengan rutinitas, maka pekerjaan terasa ringan. Setiap hari sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pagi beri makan kandang 1 dan 2. Siang bersihkan kandang 3, sore ganti air kandang 4. Semua berjalan seperti mesin yang efisien. Satu tips lagi bosku, jangan langsung menjual semua ayam saat panen. Simpan minimal 10% dari total hasil sebagai stok cadangan. Stok ini berguna untuk menghadapi fluktuasi harga pasar. Kalau harga turun, jangan buru-buru jual. Rawat dulu 2 minggu lagi, tambah beratnya, baru dijual ketika harga naik. Dengan cara ini, keuntungan bisa meningkat tanpa perlu tambahan biaya besar. Kalau populasi sudah mulai besar, bosku bisa mulai menjajaki kerjasama dengan warung makan, rumah makan, atau pengepul. Tapi ingat, jangan bergantung pada satu pembeli saja. Lebih baik punya beberapa pembeli kecil daripada satu pembeli besar yang menentukan harga. Buat jaringan seluas mungkin supaya penjualan stabil setiap bulan. Bosku, pada akhirnya semua kembali pada satu hal. Bukan soal besar kandangnya, bukan soal mahalnya pakan, tapi soal seberapa kuat tekad dan kedisiplinan kita. Peternakan itu bukan sekadar memberi makan ayam, tapi soal bagaimana menjaga ritme hidup yang penuh tanggung jawab. Setiap pagi memberi makan, setiap sore membersihkan kandang, setiap minggu mencatat pertumbuhan. Kedengarannya sederhana, tapi disitulah rahasia sukses peternak sejati. Kalau ayam kita sehat, kandang bersih, dan pakan teratur, hasilnya pasti mengikuti. Rezeki datang bukan dari ayamnya saja, tapi dari kerja keras dan doa yang bosku tanam setiap hari. Jangan pernah minder lihat kandang orang lain yang besar, karena semua peternak sukses dulu juga mulai dari kandang bambu kecil yang seadanya. Yang penting adalah konsistensi dan kemauan untuk terus belajar. Jangan takut gagal, karena gagal itu guru paling jujur. Kalau hari ini ayam ada yang mati, perbaiki sistemnya besok. Kalau pakan kurang cocok, ubah komposisinya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa dukung dengan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke rekan peternak lain, agar semakin banyak peternak desa yang bangkit dan mandiri bersama. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga rezeki bosku lancar, ayam sehat, dan panen selalu melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk peternak Nusantara.